Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu, 8 April 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Jangan Dikurangi. Firman Tuhan terambil dalam Yeremia 26 ayat yang pertama sampai dengan keempat. Pada permulaan pemerintahan Yoyakim anak Yosia Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan bunyinya. Beginilah firman Tuhan. Berdirilah di pelataran Tuhan dan katakanlah kepada penduduk segala kota Yehuda yang datang untuk sujud di rumah Tuhan, segala firman yang kuperintahkan untuk kau katakan kepada mereka, janganlah kau kurangi sepatah kata pun. Mungkin mereka mau mendengarkan dan masing-masing mau berbalik dari tingkah langkahnya yang jahat. Sehingga aku menyesal akan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka, oleh karena perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Jadi, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan, jika kamu tidak mau mendengarkan aku, tidak mau mengikuti Tauratku yang telah kubentangkan di hadapanmu, mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah kami boleh belajar taat sepenuh hati tanpa mengurangi segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan untuk kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanannya dikasih Tuhan, jangan dikurangi. Kalau kita belajar tentang matematika, maka ada yang dikurangi, ada yang ditambahkan, ada yang dibagi, dan juga ada yang dilipat gandakan atau dikali. Bagian yang jangan dikurangi, sesungguhnya juga jangan ditambah-tambahkan, artinya harus tepat persis seperti yang Tuhan perintahkan. Di dalam kitab Wahyu, firman Tuhan dikatakan jangan dikurangi, juga jangan ditambahkan satu iota pun, karena bagi mereka yang menambahkan atau mengurangkan kebenaran firman Tuhan yang sudah lengkap, maka akan ada malapetaka yang menimpa dirinya. Kalau kita belajar kebenaran firman Allah, bagian-bagian apa yang seringkali dikurangi? Biasanya kalau itu perintah yang menyusahkan kita, keakan-akan itu sesuatu yang menjadi beban, yaitu larangan-larangan yang Tuhan larang untuk tidak kita lakukan. Biasanya kita akan kurang-kurangi. Tetapi yang kita tambah-tambahkan adalah permohonan berkat, permohonan anugerah, permohonan keberhasilan, minta ditambah panjang umur. Kalau sudah punya rumah satu, berdoa, ya Tuhan, kalau boleh dua, mengapa engkau cuman beri satu? Ada permintaan-permintaan yang sifatnya menguntungkan kita, kita minta ditambahkan. Tetapi yang sifatnya seakan-akan merugikan kita, membatasi kita, kalau bisa itu dikurangi. Kalau bisa perpuluhan, jangan perpuluhan sebulan sekali, setahun sekali saja. Kurang lebih seperti demikian. Tetapi bayarannya bukan 1 tahun, tetapi 1 tahun, tetapi dengan perpuluhan yang sifatnya 1 bulan. Semua akan senang. Mungkin seperti demikian. Sehingga tidak mengurangi pemasukan kita. Tetapi kalau minta kepada Tuhan, kita berdoa, Tuhan tambahkan, jangan 10 kali lipat, tetapi 100 kali lipat. Kalau bisa 1000 kali lipat, jangan dikurangi. Kita melihat tahu dengan jelas bagaimana bangsa Yehuda itu kemudian mengurangi kebenaran firman Allah, termasuk Yoyakim. Yoyakim itu raja yang tidak setia. Kalau kita baca di dalam bagian ayat yang lain, Yoyakim itu merobek gulungan perkataan Tuhan yang ditulis oleh Yehudi. Yehudi itu adalah juru tulis dan pembaca perkataan-perkataan firman Allah. Setelah mengoyak dengan pisau, lalu membakar gulungan yang berisi perkataan Tuhan. Yoyakim adalah gambaran daripada orang-orang Yehuda juga. Setiap kita punya potensi untuk tidak setia kepada Tuhan, kita berusaha untuk mengurangi yang seakan-akan itu mengganggu kebebasan kita. Tetapi untuk hal-hal yang sifatnya hawa nafsu, keinginan memperkaya diri, keinginan untuk berhasil, mengharapkan dan memohon sesuatu yang kita inginkan, Tuhan tambahkan. Kalau perlu jangan berhenti sesuatu yang ditambahkan tersebut. Tetapi bagian firman Tuhan yang kita baca di dalam Yeremia 26 ayat 1 sampai dengan keempat. Ayat yang kedua berbunyi demikian, beginilah firman Tuhan, berdirilah di peratalan rumah Tuhan dan katakanlah kepada penduduk segala kota Yehuda yang datang sujud di rumah Tuhan, segala firman yang kuperintahkan untuk kau katakan kepada mereka, janganlah kau kurangi sepatah kata pun. Apa itu firman Tuhan? Tentu akan sangat banyak. Salah satu yang sulit untuk dilakukan adalah mengampuni.
Suatu seseorang menyakiti kita, kita mungkin aku akan ampuni dia tapi 1 kali saja atau kemudian 3 kali. Tetapi firman Tuhan berkata, berapa kali aku harus mengampuni? 70 kali 7 kali. Artinya pengampunan yang tanpa batas, pengampunan yang tidak ada syarat, itu juga yang dilakukan oleh Kristus dalam mengampuni dan mencintai dan mengasihi kita. Lalu bagaimana kita menjadi orang-orang yang setia? Setia di dalam setiap keadaan. Kalau kita melihat bagaimana sebuah janji nikah yang diucapkan oleh suami istri, yang diberkati di pelataran Tuhan, aku akan setia dalam suka, duka, lebih atau kurang, kaya atau miskin, sehat maupun sakit, selama kita hidup, sampai maut memisahkan kita. Bagaimana berbicara tentang kesabaran? Kesabaran itu berarti membuat kita kalau marah tidak sampai matahari tenggelam, marah itu akan selesai. Tentu tidak ada urusannya dengan matahari tenggelam atau terbit, tetapi janganlah marah berlama-lama, janganlah dendam berlama-lama, janganlah putus asa berlama-lama. Bukan berarti diperbolehkan marah, diperbolehkan putus asa. Artinya sangat manusiawi, kita bisa khawatir, bisa takut, bisa marah, bisa kepahitan, bisa kemudian kita rasa terluka sedemikian dalam. Tetapi kalau firman Tuhan mengajarkan jangan dikurangi, perintah Allah yang dikatakan mengampuni, berikan pengampunan, melepaskan dengan tulus, maka Tuhan akan memulihkan engkau. Segala perbuatan yang buruk dari pihak lain yang kemudian melukai kita, biarlah itu adalah urusannya Tuhan. Hakim itu hanya Tuhan, pembalasan dan murka itu hanya miliknya Tuhan, bukan miliknya kita. Bagaimana dengan kehidupan kita? Bila kita menjadi orang yang tidak mengurang-urangi seluruh kebenaran firman Allah. Kalau Tuhan mengajarkan engkau harus beribadah kepada Tuhan di hari yang ke-7, artinya jangan dikurang-kurangi. Kalau lagi sibuk Tuhan tidak apa-apa. Mungkin akan seperti orang yang kuliah atau sekolah, ada batasan minimal. Kalau melebihi batasan izin, maka kemudian itu dianggap gagal di dalam studi, di dalam kuliah dan bersekolah. Kehidupan sebagai orang percaya, Tuhan tidak pernah mengurangi berkat kepada kita. Tuhan memberi nafas setiap hari dan tidak pernah dikurangi. Tuhan memberikan sinar matahari dan tidak pernah dikurangi. Tuhan menjanjikan penyertaan, Dia adalah Allah yang menjaga kita, yang tidak tertidur dan tidak terlelap. Tuhan tidak pernah lelah di dalam menjaga, melindungi kita, dan itu tidak pernah dikurangi. Kalau Allah tidak pernah mengurangi cintanya, kasihnya, berkatnya, perlindungan, penyertaannya kepada kita, mengapa kita mengurangi kebenaran firman Allah? Mengapa kita mengurangi sesuatu yang harus kita lakukan di dalam kekudusan, dalam kebenaran, dalam hikmat bijaksana, dan juga di dalam ketulusan dan kerendah hatian? Biarlah segala dosa yang berpotensi membuat kita menjauh dari Tuhan, termasuk Yoyakim, Raja Yehuda, yang lebih memikirkan jabatan atau kedudukan atau faktor-faktor lain. Dia adalah raja yang tidak setia. Bahkan firman Tuhan tidak didengarkan. Gulungan perkataan Tuhan itu kemudian disobek dengan pisau dan dibakar dengan api. Kita bukanlah Raja Yoyakim. Kita adalah anak-anak Allah yang penuh dengan ketaatan tanpa mengurangi kebenaran firman Allah. Jangan juga ditambah-tambahkan untuk kepentingan diri sendiri. Bila kita menjadi pribadi yang setia, yang tidak mengurangi kebenaran firman Allah, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua.